Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap waras, dan terus menjaga optimisme. Hari ini kita akan membahas satu pernyataan dari salah satu pimpinan negara kita atau pimpinan pemerintahan kita yang kami sebut sebagai pernyataan yang false dan menyesatkan dari Menko Marves LBP. Jadi diduga false dan punya indikasi menyesatkan. Pernyataan ini dikemukakan kira-kira beberapa hari lalu, tepatnya 20 Desember 2022, di dalam satu acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang diselenggarakan oleh KPK sebagai rangkaian dari Hari Anti Korupsi. Beliau menyatakan begini, kita nggak usah tinggi-tinggilah, kita OTT. OTT itu kan nggak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget gitu. Tapi kalau digital life, siapa yang mau melawan kita? Itu pernyataan langsung atau kutipan langsungnya. Beliau juga membuat pernyataan lainnya. Kalau kita mau bersih-bersih amat, di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-dikit tangkap-tangkap. Itu nggak bagus juga. Lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi, ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Itu kira-kira kutipannya. Apa yang bisa dimaknai dari kutipan itu? Dari kutipan itu bisa ditafsir. Pertama gini, ada pesan yang sangat kuat yang sedang dikirimkan oleh Pak Menko. Yaitu OTT untuk menangkap koruptor itu tidak baik bagi negeri ini. Dan itu sangat jelek sekali. Dan digital life atau digitalisasi itu diyakini bisa mencegah korupsi. Lebih-lebih ada tambahan pernyataan yang dikemukakan seolah-olah ya di dunia itu korupsi ya boleh-boleh lah kalau di akhirat sana kau bisa bersih-bersih. Kira-kira itu pernyataannya. Nah, teman-teman yang tetap menjaga kewarasan, ada 5 soal penting dari pernyataan yang bisa ditafsirkan. Bagian pertama gini, ada salah kaprah dalam pernyataan itu. OTT adalah strategi untuk mengatasi korupsi karena ada pejabat yang korup. Jadi kalau ingin tidak ada OTT, maka pejabat korupnya itu yang ditiadakan. Sumber masalah yang menjadi pejabat korup itu yang dikendalikan. Jadi bukan OTT-nya. Karena kalau kemudian kita menyasar OTT-nya, itu sama sekali salah kaprah. Itu sangat salah kaprah. Jadi saya setuju dengan pernyataannya Alvinly. Itu false interpretasi. Jadi yang harus di-touching itu adalah sumber masalahnya. Nah yang kedua, pernyataan ini adalah tone of the top dari seorang Menko. Dan menurut kami itu sungguh tak bijak. Dan dinilai sebagai pernyataan yang permisif dari seorang pimpinan. Yang kami khawatir sekali dia tidak memahami secara utuh strategi pemberantasan korupsi yang terintegrasi sistematik sehingga terkesan, mohon maaf, ini omdok dan asal jeplak saja. Yang ketiga, pernyataan itu juga bisa dikualifikasi sebagai overclaim. Seolah-olah ingin menyimpulkan bahwa digital life atau digitalisasi bisa mengontrol korupsi sepenuh-penuhnya. Pengalaman di KPK justru menunjukkan hal yang lain. Kita tahu ketika pengadaan barang menggunakan sistem e-procurement dan e-katalog, ternyata para koruptor itu masih bisa menyiasati bagaimana melakukan korupsi di dalam proses e-procurement dan e-katalog itu. Dan yang keempat, ini saya khawatir sekali, saya menggunakan pernyataan yang agak keras. Pernyataan itu bisa dikualifikasi atau dianggap sebagai terrorizing bagi KPK. Yang salah satu strateginya adalah OTT. OTT ini kan sebenarnya bisa dimaknai sebagai strategi ofensif pencegahan. Karena tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime dan di dalam bagian pendahuluan atau penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
itu pendekatannya memang harus melalui pendekatan yang disebut dengan premium remedium, bukan ultimum remedium. Nah, yang paling menarik, pernyataan dari Pak Menko ini kemudian coba diperhalus dengan pernyataan dari juru bicara Menko Marves yang membela bosnya ini, tapi menurut kami itu juga pernyataannya misleading. Karena di situ justru menegaskan sikap permisif dalam pemberantasan korupsi. Jadi, dan ketidakfahaman bagaimana strategi pemberantasan korupsi itu harusnya dilakukan. Setidak-tidaknya di dalam pengalaman di KPK dan banyak negara yang punya kemampuan menangani korupsi, pendekatan itu selalu mengintegrasikan tindakan pencegahan yang sistematik, penindakan yang tegas, dan pendidikan penyadaran yang holistik. 3 hal itu, jadi tidak bisa dinihilkan atau dinaifkan atau dinegasikan salah satu dan lainnya. Yang paling penting adalah, teman-teman para sobat, fakta dan pengalaman menegaskan tidak akan ada dan nonsens terjadi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi di suatu negara bila masivitas korupsi sudah kronis dan merajalela. Jika pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara terintegrasi melalui penindakan yang tegas, salah satunya OTT, dan pencegahan yang sistematik dan terstruktur, serta pendidikan penyadaran, maka korupsi tidak akan bisa dikendalikan. Kalau pernyataan ini dihubungkan dengan sistem digitalisasi, mungkin bagus kalau dikaitkan dengan rancangan undang-undang yang pernah diajukan oleh PPATK, yaitu yang disebut dengan pembatasan uang kartal. Pembatasan uang kartal ini adalah satu mekanisme, satu sistem yang dipakai untuk mengendalikan transaksi yang bersifat tunai. Tapi apa lacur? DPR ternyata menolak dan keberatan untuk membahas rancangan undang-undang ini. Untuk mengurangi, undang-undang ini diajukan untuk mengurangi resiko dari tindak pidana pencucian uang. Kata ketua 3 DPRD, Bambang Wuryanto, atau yang disebut dengan Bambang Pacul, dia mengatakan begini, rancangan regulasi mengenai pembatasan uang kartal ini justru dapat menyulitkan kehidupan anggota dewan. Karena transaksi uang tunai sangat diperlukan dalam kegiatan politik. Bagaimana pendapat Menko terhadap pernyataan seperti ini? Dalam kalimat langsungnya, Pak Bambang Wuryanto menyatakan DPR keberatan hampir pasti karena ini menyulitkan kehidupan kami. Kita ngomong jujur, begitu kata Pak Bambang, mengungkapkan bahwa para politikus tetap memerlukan transaksi uang tunai demi mendulang suara. Salah satunya dengan memberikan barang kebutuhan pokok alias tembakau kepada pemilih. Itu yang dikemukakan. Jadi dengan seperti itu kita bisa menjelaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh Menko LBP itu false, terrorizing, dan bisa menyudutkan tindakan dan upaya KPK dalam menangani pemberantasan korupsi melalui OTT. Untuk itu diusulkan untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan permisif dan terrorizing bagi pemberantasan korupsi. Dan pimpinan KPK mestinya seharusnya itu responsif dan tegas terhadap tone of the top dari pimpinan pemerintahan yang berupaya mendelegitimasi dan mendekonstruksi upaya-upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi, sistematis, dan melibatkan partisipasi publik. Ini kritik, ini bukan untuk menghina, dan pernyataan itu jelas false, menyesatkan, dan terrorizing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.